Shalom Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan pagi hari ini, mari kita bawa hati kita, hidup kita untuk lebih lagi kita menyembah, memuji Tuhan melalui mazmur kita yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita tundukkan kepala, satukan hati, kita akan berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh kerinduan Bapa. Kami rindu Tuhan untuk menyembah Engkau, meninggikan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami tinggikan. Melalui mazmur kami yang terbaik, pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sebab Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Allah kami yang suci. Engkau layak Tuhan terima hormat pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau melayakan setiap kami Tuhan. Kau menguduskan setiap kami ya Bapa. Untuk kami lebih lagi masuk dalam hadirat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk lebih lagi meninggikan Kau. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah
Tuhan yang dimuliakan. Haleluya. Angkat hatimu lebih lagi. Shalom, apa kabar? Tentunya luar biasa. Tuhan tetap pelihara kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, Tuhan Kau mau urapi setiap kami yang mendengarkan khotbah ini melalui online atau streaming. Tuhan, biarlah firman-Mu masuk dalam telinga mereka, masuk dalam hati mereka. Mereka simpan, mereka lakukan dalam kehidupan ini. Sia-sialah pengiringan dan pelayanan mereka kalau mereka tidak mau menjadi pelaku firman. Urapi juga akan hamba-Mu. Engkau tetap menjadi pucuk pimpinan. Taruhkan firman-Mu pada mulut dia, pikiran dan hati hamba-Mu. Supaya yang disampaikan bukan dari pikiran dan hati hamba-Mu, melainkan daripada Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau ambil alih semuanya. Urapi akan hamba-Mu. Kami siap menikmati kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan bersama saya. Amin.
Shalom, saudaraku. Luar biasa, Tuhan tetap pelihara kita. Sampai detik ini, sekalipun di dalam masa pandemi, kita tidak perlu khawatir. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan satu tema. Mengapa kita harus percaya firman Tuhan dan melakukannya? Firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab, orang percaya Yesus tidak sama dengan tulisan-tulisan yang ditulis dalam kitab-kitab suci agama yang lain. Sekalipun sama-sama ditulis oleh manusia. Firman Tuhan dalam Alkitab kita merupakan suatu petunjuk menuntun kita. Supaya mereka yang percaya Yesus dan menuntun kepada kita untuk menjamin dan memberikan jaminan kepada kita masuk di dalam kerajaan surga. Kita lihat sebentar di dalam Matius 7:21. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat ini tidak ada di Alkitab yang lain. Ayat ini merupakan jaminan bagi kita. Bagi setiap orang percaya yang mau melakukan firman Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Firman Tuhan pun ditulis dalam Alkitab, lambat atau cepat pasti digenapi. Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ini perbedaan ini nyata. Beda. Firman Tuhan itu pasti dikenapi. Ya, ini janji firman Tuhan. Ya. Bahkan di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menempatinya. Mari kita belajar. Jadi setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang mau percaya Yesus, itu lambat atau cepat pasti digenapi. Ini firman. Tidak ada di dalam kitab suci yang lain yang berani berkata seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, kita akan melihat kenapa kita harus percaya firman Tuhan. Kenapa kita harus melakukan? Yang pertama, karena firman Tuhan itu pribadi Yesus. Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Adakah di dalam kitab suci agama lain yang berani berkata, yang ditulis dalam kitab suci ini adalah Allah. Hanya firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Luar biasa. Jelas dikatakan firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Jelas kita baca tadi. Jadi kalau kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita simpan, kita masukkan dalam hati kita. Berarti Yesus ada dalam hati kita. Kalau Yesus ada dalam hati kita, tidak perlu kita takut. Ya. Ada jaminan yang Tuhan berikan kepada kita. Alkitab berkata di dalam Matius 6 ayat 26 hingga ke-32. Saudara boleh baca sendiri. Tapi yang akan saya bacakan di dalam ayat yang ke-32 hingga yang ke-33. Ya. 32 hingga ke-33. Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Jadi Bapa di surga itu tahu. Kita perlukan seperti bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi Tuhan berkata, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Inilah janji Tuhan. Jadi kita harus mencari kerajaan Allah. Mencari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan mengenai makan dan minum. Kita lihat di dalam Roma pasal 4. 14 ayat yang ke-17.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Jadi kita harus mencari kebenaran, mencari damai sejahtera. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Karena Alkitab berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi saudaraku, yang pertama firman Tuhan itu kenapa kita harus lakukan? Kenapa kita harus percaya? Karena firman Tuhan itu pribadi Yesus sendiri. Yang kedua, karena firman Tuhan itu merupakan jaminan hidup bagi manusia di dunia ini sampai masuk surga, asalkan dia percaya. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-51. Ya, kita melihat Yohanes 8 ayat yang ke-51. Apa bunyi firman Tuhan? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, menuruti firman Tuhan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Berarti apa, saudara? Tidak mengalami maut, tidak masuk neraka. Kalau menurut firman Tuhan. Adakah ayat-ayat ini ditulis dalam kitab suci yang lain? Beranikah mereka berkata seperti dalam firman Tuhan ini? Memberikan jaminan. Tetapi firman Tuhan berani ditegaskan. Yohanes 8 ayat 51. Ini Tuhan sendiri yang berbicara. Saudara boleh baca di dalam Yohanes 8. Ayat yang sebelumnya. Ya, ayat yang 51 kata, Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kepada manusia. Sesungguhnya barang siapa saja yang menuruti firman Tuhan, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi ada jaminan. Bukan saja dalam Matius 7:21. Ya, tetapi di dalam Yohanes 8:51 jelas dikatakan. Kita tidak akan mengalami maut. Kita pasti masuk surga. Jadi untuk masuk surga, jaminannya di lain firman Tuhan. Bukan yang lain. Ya. Mari kita belajar, saudaraku. Ya. Saudaraku, ayat ini tidak ada dalam kitab suci manapun juga. Dan dari agama manapun juga di dunia ini. Karena yang berbicara adalah Yesus, pemilik alam semesta maupun surga. Artinya, mereka yang melakukan firman Tuhan mendapat jaminan pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Itulah sebabnya setiap orang yang dapat jaminan di dunia hingga masuk surga. Tidak lain mereka yang mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lakukan firman Tuhan, tidak ada jalan lain. Banyak jalan menuju ke rumah. Tapi hanya satu jalan menuju ke surga melalui Yesus Kristus. Semua agama di dunia ini baik. Termasuk agama Kristen itu baik. Agama di dunia ini hanya mengajarkan, menuntun kita. Mengajarkan kita untuk berbuat baik. Dengan budi pekerti dan sopan santun yang tinggi. Tidak dapat menjamin masuk surga. Termasuk agama Kristen. Tidak dapat menjamin. Tetapi yang memberikan jaminan kecuali mereka yang mau terima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebab itu dikatakan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Apa dikatakan Kisah Rasul 4 ayat 12? Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada nama lain. Hanya nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang memberikan jaminan. Jadi kita punya garansi. Kita ikut asuransi supaya kita dapat jaminan. Nah, kalau kita ikut Yesus, kita dapat jaminan. Ya. Saudaraku, bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata demikian. Kata Yesus, jadi kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beranikah mereka berkata demikian? Tidak ada. Tuhan pernah berkata, karena apa? Karena Tuhan pemilik surga. Itu jelas dikatakan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita mau hidup, kalau kita mau dijamin masuk surga, tidak ada jalan lain. Hanya melalui Yesus Kristus.
Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jaminan hidup manusia di dunia sampai masuk surga. Jadi kalau mereka melakukan firman Tuhan di dunia, terus dan pada akhirnya mereka dipanggil Tuhan, mereka pasti masuk surga. Ini jaminan. Yang ketiga, firman Tuhan itu penunjuk jalan bagi manusia. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Kita melihat Mazmur 119. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menunjukkan pelita. Sebab itu saya seringkali berkata, seorang yang percaya Yesus, terima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dibaptis, waktu keluar dari air, dipanggil Tuhan, dia selamat. Kalau sungguh-sungguh baptisnya dengan benar, dengan hati yang tulus benar. Tapi kalau main-main, jangan harap. Tapi kalau kita setelah kita dibaptis, keluar, masih hidup. Dalam perjalanan hidup ini yang ngeri. Kalau kita dalam perjalanan hidup ini tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Tidak mau dituntun oleh Roh Kudus. Hidupnya mau gue. Jangan harap surga. Saya sering berkata, surga bukan di dalam tangan Tuhan. Di dalam tangan kita. Di dalam tangan saudara dan saya. Selama kita mau turut firman Tuhan. Selama kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Selama kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Kita pasti masuk surga. Tetapi selama kita mau berjalan semua gue. Jangan harap surga. Ini firman. Mari kita belajar. Ya. Tadi sudah kita baca. Matius 7:21. Dan saudaraku, Matius Yohanes 8 ayat 51. Saudaraku, setiap perbuatan manusia ini ya akan dipertanggungjawabkan. Ya. Karena saudaraku, kenapa seringkali banyak manusia itu salah jalan. Terutama dalam mencari nafkah. Bukan haknya diambil. Dicuri, ditodong, dirampok, bahkan dikorupsi. Ya. Dirampok oleh orang-orang yang berdasi dan sebagainya. Karena mereka tidak punya pelita, tidak punya suluh, tidak punya petunjuk. Mata hati mereka sudah dibutakan oleh setan. Jadi seperti orang buta, semuanya dianggap punyanya sendiri. Apa yang dilakukan mereka itu dianggap benar. Lupa bahwa ada sepasang mata Tuhan yang melihat semua perbuatan kita dan harus kita pertanggungjawabkan. Apakah betul? Ya. Kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Kita lihat dalam 2 Korintus 5. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima. Sesuai yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jelek. Jadi kita harus pertanggungjawabkan. Jangan nanti aja. Tidak bisa. Harus dipertanggungjawabkan. Saudara enak saja di dunia. Nanti masuk surga. Dipertanggungjawabkan. Sebegitu harus. Tidak kecuali. Tidak ada yang terkecuali apapun kedudukannya. Jabatannya. Setinggi apapun di dunia ini. Di hadapan Tuhan semua itu sama. Kalau kita jalan di tempat yang gelap. Perlu penerang. Perlu pelita. Dunia ini gelap saudaraku. Maka supaya kita tidak salah jalan. Kita perlu pelita. Kita perlu tuntunan. Kita perlu firman Tuhan. Selama kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Pasti mendapatkan jaminan. Seperti tadi saya katakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-51. Ya. Saya mau ulang membaca. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Bukan menuruti kemauanku. Bukan menuruti kemauan manusia. Menuruti firmanku. Ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Manusianya di dunia saja. Pokoknya di dunia saja. Ya, nanti kalau saya mau dipanggil Tuhan, baru jerit-jerit. Ya, terlambat. Mari kita belajar. Belajar akan hal ini, saudaraku. Nah, sekarang kita ambil bagian keempat. Ya, kita ambil bagian keempat. Akibat orang yang meremehkan firman Tuhan dan yang tidak melakukannya. Kita lihat dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa yang meremehkan firman,
ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saudaraku, jelas. Tadi sebagai orang percaya ingin mengetahui apa akibatnya kalau kita tidak melakukan firman. Yaitu sekalipun kita percaya pada firman Tuhan, tapi kita tidak mengalami janji yang dituliskan dalam firman Tuhan. Jangan hanya berfokus berkat saja. Sebab janji Tuhan itu bukan hanya berkat, tapi juga kesehatan, perlindungan dari kuasa gelap. Bahkan sekarang ini terhadap COVID. Asalkan kita mau taat pada peraturan pemerintah, jangan dilanggar. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, COVID itu kan diberikan Allah. Enggak apa-apa. Dia jalan aja. Jangan menyalahkan pemerintah kalau menjadi korban COVID. Ya, pemerintah inginkan seluruh rakyatnya tidak kena COVID. Pemerintah inginkan seluruh rakyatnya sehat. Tapi tergantung kita. Ya, mau enggak kita mau taat? Ya, mau enggak kita pakai masker? Mau enggak kita mau taat? Ya, dengan protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau kita langgar sehingga kena COVID, jangan nyalakan. Yang salahnya sendiri. Mari kita belajar. Belajar kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita mudah menyalahkan orang lain. Tetapi padahal kita sendiri yang salah. Ya, sama saja kita menyeberang. Kita jalan. Percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Melindungi kita. Betul. Tuhan pasti melindungi kita. Kalau kita jalan. Di tempat jalan kaki. Ya, di pinggir. Tetapi kalau kita jalan menengah. Diserempet mobil. Yang salah siapa? Tuhan? Bukan. Kita yang salah. Karena kita tidak mau mentaati. Jadi undang-undang diberikan pada kita untuk supaya kita tidak melanggar. Supaya kita tidak mendapatkan celaka. Firman Tuhan juga demikian. Diberikan pada kita untuk menunjukkan. Menuntun saya dan saudara. Supaya kita melakukan firman. Kalau kita melakukan firman, jaminannya masuk surga. Jaminannya ya tidak ada maut yang dapat menjamah kita. Itu jaminannya. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita lihat. Tapi kalau mereka mau menuruti firman Tuhan, taat firman Tuhan, maka jaminannya mendapatkan balasan. Yaitu apa yang dijanjikan Tuhan. Jadi apa yang sudah ditulis oleh firman Tuhan di dalam firman Tuhan. Bilangan 23:19 berkata demikian. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Kalau kita tidak mau melakukan firman, ya sudah. Ya, kita tanggung akibatnya. Apa akibatnya? Kita tidak mengalami janji Tuhan. Ya, janji Tuhan kita di covering, diberkati, tidak akan terjadi. Doa kita tidak didengar. Kenapa? Yang salah bukan Tuhan, kita sendiri. Tapi kalau kita dengarkan firman, mau melakukan firman, tadi saya katakan di dalam Amsal, menerima balasan. Apa balasannya? Yaitu apa yang disampaikan di firman Tuhan, kita pasti genapi. Tuhan pasti genapi. Saya sudah alami. Ya. Alami saat saya bangun gereja. Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan yang membangun. Memang berkat itu datang dari Tuhan. Bukan tak tahu jatuh dari langit. Melalui manusia. Tidak ada berkat dari langit. Tapi Tuhan berkata pada waktu saya mulai membangun di Madiun. Tuhan berkata, jangan harap pada manusia. Padaku, aku di Bapakku, aku sanggup membangun. Jadi setiap saya mendapatkan tagihan, saya hanya angkat, Tuhan, aku butuh duit untuk bayar ini, bayar itu. Tahu berkat datang. Tadi saya katakan melalui manusia. Saya tidak pernah minta. Ya, saudara boleh cek jemaat mana yang pernah saya mintai. Karena Tuhan itu janji. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Jangan seperti manusia. Manusia itu pagi kedelai, sore tempe. Saya sudah punya pengalaman banyak. Manusia berjanji-janji, tapi sukar digenapi. Tapi kalau Tuhan berkata, yes, beres.
Jadi Tuhan berkata, aku yang bangun anakku. Bukan kau, aku yang bangun. Saya tenang. Akhirnya apa buktinya? Saya selesai membangun. Sampai detik ini saya tidak punya hutang. Bukan saya. Karena Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Bukan berarti kalau kita mengandalkan, oh tidak usah bekerja. Bukan, salah. Alkitab berkata, kalau engkau tidak bekerja, janganlah ia makan. Tetapi firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 127 ayat yang kedua. Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Apa tidur? Ada penyerahan. Percaya. Apa Tuhan katakan? Penyerahan. Saudara, kenapa anak itu digendong siapa pun dia bisa tenang. Ada penyerahan. Kau tidak takut dilempar. Digendong oleh pembantu, kenapa tidak takut dijatuhkan? Kalau orang tuanya dia tak bisa tenang. Tapi pembantu Yesusnya bisa tidak bisa? Bisa. Mari. Tuhan inginkan saya dan saudara percaya bahwa firman Tuhan itu jangan kita remehkan. Sebab itu seringkali saya berkata di dalam doa pemberkatan. Engkau tidak menjadi ekor tapi jadi kepala. Tidak turun tapi naik. Asalkan engkau melakukan firman Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, peka akan suara Roh Kudus. Jadi tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Yang kelima, jangan meremehkan firman Tuhan. Mari kita belajar. Belajar akan kebenaran firman Tuhan. Selama kita tidak meremehkan firman Tuhan, selamanya kita pasti mendapatkan jaminan. Itu yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari, saudaraku, engkau yang sudah jauh daripada Tuhan, ayo kita kembali. Engkau yang seringkali menganggap meremehkan firman Tuhan, kalau firman Tuhan disampaikan, masuk kuping kanan, keluar kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar kuping kiri. Tapi kita simpan. Kita dengar sedikit, kita lakukan. Kita dengar sedikit, kita lakukan. Kita belum sempurna. Saya pun belum sempurna. Tapi kita sama-sama. Saya dan saudara, ayo kita sama-sama menuju kepada sempurna. Tuhan sanggup menolong kita melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus pasti tolong kita. Asalkan kita mau. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus. Hamba sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba terbatas. Tetapi Engkau Roh Kudus tidak pernah terbatas. Biarlah kami mengerti Tuhan. Kenapa kita harus percaya firman-Mu Tuhan. Kenapa kami harus melakukan firman-Mu. Karena di dalam firman itu ada jaminan. Jaminan hidup di dunia sampai masuk surga. Tidak ada kitab suci agama di dunia ini yang berani menjamin seperti firman Tuhan. Hanya firman-Mu saja yang berani menjamin kami. Kalau kami hidup, maut tidak akan menimpa pada kami. Janji firman-Mu dalam Matius 7:21. Bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan. Secara manusia kami terbatas. Tapi kami punya Roh Kudus. Selama kami mau diingatkan Roh Kudus. Kami mau bertobat. Kami mau berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Satu kali kami boleh bertemu Engkau muka dan muka. Dan kami percaya hidup kami di dalam jaminan Engkau. Engkau tetap covering kami. Engkau tetap pagari kami pribadi lepas pribadi dengan pagar api-Mu. Sehingga COVID-19 atau virus corona tidak berani menjamah. Asalkan kami menurut peraturan pemerintah yang sudah dicanangkan. Terima kasih Bapa. Memberkati mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati, katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang ku miliki
Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Dina ramase, ya ramase. Kina ramase. Haleluya. Dengar bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Ayo kita pecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ora mata karamasi. Bukankah roti yang sudah kita angkat dan kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman percaya. Mari kita angkat cawan yang berisi air anggur lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. 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 Kinaramase. Ya ramata ramase. Kiaramase. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Orang mata karamasi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang sudah kita angkat dan di dalamnya berisi air anggur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Taruh cawan saudara. Mari kita angkat kedua tangan kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kinaramase. Ya ramase. Kinaramase. Haleluya. Tenang sejenak. Ikuti kata-kata saya kalau sudah mau. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan kepada jiwamu, tunjuk dirimu. Hai jiwaku. Hai jiwaku. Hai jiwaku, percayalah. Percayalah. Roh Kudus yang ada di dalam engkau sanggup memampukan engkau untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Percayalah. Roh Kudus memampukan engkau untuk lebih lagi menyintai Tuhan. Percayalah, Roh Kudus sanggup memampukan engkau lebih peka akan suaranya. Lebih hidup kudus dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya, yang mau dituntun oleh Roh Kudus, katakan bersama saya, amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kasih Tuhan, kita percaya ada kekuatan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mohon berkat daripada Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba bersyukur buat segala kemurahan-Mu. Kalau hari ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui online atau streaming. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Berkati mereka yang sudah meluangkan waktu untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari saudara buka kedua tangan saudara. Jangan tunduk tapi tengadah ke atas. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, kuduskan hamba-Mu. Kuduskan tangan hamba-Mu. Saat ini hamba angkat tangan ke hadapan hadirat-Mu untuk menerima berkat daripada Engkau dan untuk memberkati jemaat-Mu. Tuhan yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu sadar, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Tapi hamba percaya saat ini pengurapan-Mu, otoritas dan wibawa surgawi atas hamba-Mu. Dan saat ini hamba bertindak di dalam nama Yesus Kristus. Saudaraku kekasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Menyertai, memberkati, memelihara saudara. Bahkan menjadikan kau bukan ekor tapi kepala. Tidak turun tapi naik. Apa yang kau kerjakan pasti diberkati. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Dan belajar lebih peka akan tuntunan Roh Kudus. Hidup dalam kekudusan. Tidak meremehkan firman Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah pernikahanmu. Diberkatilah anak cucumu yang sekolah maupun bekerja. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah tubuhmu dengan tubuh yang sehat. Diberkatilah bagulmu. Diberkatilah ekonomimu. Diberkatilah bisnismu. Diberkatilah profesimu. Diberkatilah pada waktu engkau masuk dan keluar. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Asalkan kau menjadi pelaku firman Tuhan. Lebih lagi menyintai Tuhan. Belajar pegakkan tuntunan Roh Kudus. Hidup senantiasa dalam kekudusan. Dan tidak meremehkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan. Katakan bersama saya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan.